wabarakatuh. La Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa jalla syahadatin salam katul muqarrabin. Khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi samakullan sunnah. Khususan la ba'na wa madina wa jatina wa jatina wa sallallahu syahina khususan ila mahayatina asqiya malang. Alamiti wa asanti wa lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu du'ail insan wa tawassulihi. Babu du'ail insan, bab tentang doanya seseorang, wa tawassulihi lan tawassule seseorang. Bisolihi amalihi, kelawan kebaikan amalnya insan ilallahi maring Allah Ta'ala. Ini tentang tawasul. Tawasul itu kita berdoa dengan lantaran. Nah, tawasul itu bisa dengan amal kita. Misalnya begini, Anda punya kebiasaan, kita punya kebiasaan maca Quran. Kemudian ketika kita butuh, kita boleh begini, ya Allah, dengan lantaran kebiasaan saya membaca Quran setiap hari, maka saya mohon. Itu boleh. Lantaran amal yang biasa kita lakukan. Atau lantaran barokah orang tua kita. Kalau Anda punya, semua kita punya orang tua. Maka Anda boleh tawasul dengan orang tua. Ya Allah, dengan barokah bapak ibu saya. Itu boleh. Minggu depan kita akan UTS atau ujian skripsi. Adalah yang uji itu dosen yang semua mahasiswa senang banget. Kemudian karena kita grogi, melihat namanya aja kita grogi. Kita boleh, ya Allah, dengan barokah ayah dan ibu saya, semoga besok ujiannya lancar. Boleh. Jadi artinya kita itu boleh tawasul dengan amal kebaikan kita. Kita boleh tawasul dengan orang-orang dekat kita. Orang dekat biasanya orang tua. Atau tawasul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Sehingga kita ziarah ke makam, sowan ke kiai, itu dalam konteks tawasul. Bukan minta ke kiainya, tetapi tawasul dengan barokah. Ini hadis tentang tawasul. Kebetulan hadis ini tawasulnya dengan amal, bukan dengan seseorang yang diceritakan. Rawayana fi Sahih Bukhari. Diceritakan di dalam Sahih Bukhari wa Muslim lan Sahih Muslim hadis ashabil ghar. Yang hadise orang yang terjebak dalam gua. Ini hadisnya panjang banget. Ini ada di Riyadhus Shalihin ya. Yang kemarin ngaji Riyadhus Shalihin. Insyaallah lah. Tanya tante itu yang kalian atau siapa yang kemarin ngaji Riyadhus Shalihin. Dari ashabil ghar, orang-orang yang masuk gua, an Ibnu Umar radhiyallahu an qala sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah kanjeng Nabi yaqulu. Kanjeng Nabi pernah cerita tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua. Intalaqo berangkat sapa nafaru salah satu nafarin, tiga kelompok miman saking seseorang kana kang ana sapa man iku qoblakum. Ini cerita zaman masa lalu, zaman Bani Israel. Hatta awahum sehingga mendekatkan hum ing mereka opal mabitu menginap. Ilahurin maring gua. Suatu ketika ada tiga orang melakukan perjalanan jauh. Karena perjalanan jauh pas malam hari mereka nginep di dalam gua. Kalau sekarang enggak. Sekarang kan tinggal golek penginapan. Karena nelpon, tolong disiapkan kamar. Butuh kamar berapa? Kan enak. Pakai aplikasi. Lah dulu kan golek gua. Kalau enggak gua, mbahku Nganjuk itu dulu cerita. Kalau sowan ke Bangkalan, itu begitu nyabrang laut Madura, mulai itu sampai Bangkalan, kemudian ke mana yang
lagi. Syekh Samsudin itu mana? Batu Ampar. Nah, itu jalan kaki. Kalau malam kemudian nyari pohon, kemudian nggawe pang, terus kita nyentel sarungnya dicantol neng pang, terus kita tidur di dalam. Itu orang dulu. Sekarang kan Anda tinggal numpak taksi. Nyampe Batu Ampar. Ustadz masih ingat, Ustadz masih kecil, masih SD, sapodo adik ASKI, dijak nginep di Batu Ampar. Ketika itu khataman, listrik belum ada, air di atas belum ada. Jadi kalau kita sakit perut harus turun lagi ke bawah. Tanpa itu kita masih kecil, diajak sowan ke sana dalam rangka tabarukan, tawasul. Ini suatu ketika ada 3 orang masuk gua. Fadakhalu mongko kemudian masuk sapa mereka hu ing gua. 3 orang nginep di gua. Nah tiba-tiba fang hadarat. Mongko kemudian gelundung itu apa? Jatuh lah. Jatuh sampai gelundung itu kan beda toh. Lah gelundung itu kan begini, lah jatuh itu kan begini. Pokoknya ngono iku lah ngerti ya. Fang hadarat mongko gelundung apa sokhrotun batu besar. Jadi dari atas tebing itu kemudian gelundung batu besar. Ilal jabali minal jabali saking gunung fasadat mongko nutupi ali mengatasi mereka al ghara ing gua. Begitu orang itu masuk di dalam gua, ternyata kemudian turun batu besar. Batu besar langsung nutupi pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Faqalu kemudian mereka berkata innahu sedune kelakuan iku layun jikum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kum ing sira min hadas sakhra saking batu ini ila antad uwa kecuali ndonga sapa sira Allah ing Allah bisolihi a'malikum dengan menggunakan tawasul, dengan menggunakan solihi a'malikum kebaikan amalmu. Kala kemudian ngucap sapa rajulun minhum saking mereka ini tawasul contohnya. Allahumma inna ustune kelakuanku kana ana li kedue ingsun sapa abawani 2 orang. Saykhoni yang tua karone kabironi. Ya Allah, saya punya 2 orang tua sepuh. Wa kuntu apa yang dilakukan untuk merawat orang tua? Wa kuntulan ana sapa ingsun iku la biku. Tidak memberikan minum sapa ingsun qoblahuma sebelum orang tua ahlan ing keluargaku walamalan lan ing hartaku, artinya binatang peliharaan. Jadi orang itu kalau pagi beliau nyiapkan orang tuanya, dia tidak akan ngasih makan, ngasih minum anak dan istrinya, bahkan tidak ngasih makan binatang peliharaannya sebelum dia ngasih minum orang tuanya. Itu hebatnya. Kemudian dia mengatakan, inilah perbuatan baik saya, yang saya berusaha menjaga orang tua. Wa dzakara lan menyebutkan sapa Nabi tamamal hadisi tawili fiham. Artinya di sini Nabi menceritakan ada orang yang menggunakan kebaikan pribadinya sebagai tawasul untuk berdoa. Wa anna kulla wahidin lan setiap satu orang minhum saking mereka kola ngucap sapa man fi sholihi amali dengan menggunakan kebaikan amalnya. Ada 3 orang, satu adalah orang yang berbakti pada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang, masih ingat hadis ini? Orang yang mempunyai pembantu. Pembantu itu begitu pembantunya selesai membantu dia hilang, upahnya belum dikasih. Kemudian pembantunya hilang. Orang ini baik, upah untuk pembantu itu kemudian disimpan dan dijadikan modal. Sehingga kemudian suatu ketika hasil modal pembantunya tadi menjadi luar biasa banyak. Kayak Anda misalnya ada seseorang kemudian bantu di rumah Anda, belum dikasih upah, ternyata dia hilang, pergi kemana. Maka kemudian upah ini nggak dibuang, nggak kemudian wah beneran ya, nggak teko, nggak. Tapi disimpan, kemudian dikembangkan. Sampai kemudian
hasil pengembangan untuk pembantu itu yang asalnya mungkin dalam bahasa kita, kalau misalnya kita sekarang sehari tukang 100.000, kalau kali 10 hari maka berarti 1 juta. Begitu wayah yang bayar ternyata uangnya hilang. 1 juta itu kemudian digawe modal usaha oleh orang itu. Suatu ketika ternyata pembantu itu balik. Setelah lama dia nanyakan upahnya. Dulu dia ngitung upahnya 1 juta. Tapi begitu setelah beberapa tahun, upah itu menjadi beberapa puluh juta. Itu dipakai sebagai, iki lo upahmu tak bantu untuk menjadi besar. Kata orang itu, ya Allah ini adalah kebaikan yang saya lakukan. Semua menggunakan wasilah itu. Kemudian, Allahumma ing kuntu lamun ana sapa ingsun iku fa'altu agawe dalika ibtigha awajika, krana ridho, mendapatkan ridhone Allah Ta'ala, fafarrij maka mugi membuka sapa tuan ana saking kita maing barang nahnu kang utawi kita iku fihi. Setiap orang berdoa dengan tawasul amalnya sendiri-sendiri. Ada yang berbakti pada orang tuanya, ada yang membantu orang miskin dan seterusnya. Setiap berdoa fang faroja, mongko kemudian membuka fidakwati kuli wahidin ing dalam doa setiap seseorang apa syai'un sesuatu minha saking tadi sokhrok tadi saking batu besar fang fajarot fan farojat mongko kemudian bisa keluar sapa kuluha seluruhnya akibat dakwati salasi akibat doa yang ketiga waharoju mongko kemudian iso keluar sapa mereka yang sunah hale jalan. Doa ini menceritakan tentang bolehnya tawasul. Yang kelompok, ada orang-orang tertentu yang mengkritik tawasul, ya biarin aja. Tapi yang jelas di dalam hadis Bukhari, Muslim, Nabi sendiri menceritakan tawasul. Nabi tidak hanya menceritakan tawasul seperti dalam hadis ini, bahkan beberapa sahabat menggunakan tawasul untuk minta hujan misalnya. Nanti dalam sholat istisqa, Umar bin Khattab tawasul dengan Ibnu Abbas, pamannya Nabi. Ini contoh tawasul, sehingga kemudian dibolehkan. Kultu ubiku, utai lafat ubiku, ai aski, tegese ngasih minum. Ini aski pakai kof ya. Kalau adik aski itu pakai za, aski, za dan kaf. Jadi kalau ini aski, maknanya ngasih minum. Waqat qala sapa al-Qadhi Husain min ashabina wa dia fi sholati istisqa'i dalam salat istisqa. Ini kasus salat istisqa juga menggunakan tawasul. Kalaman ing ucapan maknahu annahu yustahabbu disunahkan liman maring wong waqa'a kang jatuh fi syiddatin ing dalam kesulitan apa ayat uwa yang tahu berdoa sapa seseorang bisolihi amalihi kelawan menggunakan kebaikan amalnya. Berdasarkan hadis itu juga apa yang dilakukan sahabat, maka kalau kita berdoa kita boleh, dan kalau di sini malah ayustahabba disunahkan. Jadi Anda kalau doa, biasanya kalau Ustadz kalau donga begini, ya Allah dengan barokahnya ibu dan bapak. Jangan lupa itu doa paling mustajabah. Kalau Anda penting banget, ya Allah barokah ibu dan bapak saya. Karena beliaulah wali yang sesungguhnya. Kita boleh minta barokah ke doa para kiai, tapi ibu bapak kita itu wali yang sesungguhnya. Itu jamin Nabi loh. Nabi itu pernah dalam hadisnya mengatakan doaul walid alal walad kaduain nabi ala umatihi. Doanya orang tua, apapun orang tua kita, mungkin orang tua kita tidak sebaik para kiai dan salafus saleh, tetapi yang pasti Nabi mengatakan doanya orang tua terhadap anak itu mustajabnya sama dengan doanya seorang nabi. Sehingga jangan lupa minta doa orang tua. Dengan barokah abah dan ibu kita, abah dan umi kita, saya mohon ya Allah begini. Tapi bukan hanya sekedar itu, minta restu ke orang tua. Karena itu kalau Ustadz pulang
ke Nganjuk atau ke Banyuwangi, setiap kita pulang kemudian balik, kita tidak akan balik sebelum ibu mau ndungani untuk kita. Jadi biasanya kalau kita mau balik kemudian kita ngumpul, kemudian kita minta tolong Mbah Ibu kita didoani. Kalau dulu ke Banyuwangi kita minta doa Abah, itu penting karena apapun ridho orang tua itu mustajabah. Walaupun mungkin tadi orang tua kita tidak sehebat, tidak sebaik para salafus soleh, tapi yang pasti doanya mustajabah. Itu yang penting. Kalau kita jatuh pada kesulitan, liman waqa'a fi siddatin, jatuh dalam kesulitan, disunahkan ayat uwa untuk berdoa bisolihi amalihi dengan menggunakan wasilah amalnya. Itulah kenapa yang sering Ustaz sampaikan, marilah kita punya kebiasaan baik. Silakan Anda punya kebiasaan salat duha, istiqomah. Anda biasanya duha berapa? Jangan 2 rakaat lah. 8, 7, 6 lah. 6. Jangan 2. Kayak 2 itu lama wudune. Wudune suwe. Salatnya kok cepet banget kok. Enggak sumbut. Silakan Anda bisa duha, Anda bisa khatmil Quran. Kemarin Anda yang ikut siapa namanya? Ngikuti call-nya Mbah Hamid Pasuruan hari Sabtu kemarin. Live streaming disampaikan oleh Gus Idris. Salah satu kebiasaan Mbah Hamid itu kalau Kemis itu khatmil Quran. Jadi seminggu khatam sekali. Coba kita gak seminggu gak apa-apa, tapi enggak saulan pisan. Saulan pisan yo kudu saged Ustaz ya 2 wulan pisan lah. 2 wulan iku niku Ustaz. Mosok setengah semester lah 6 bulan. Berapa? 3 bulan lah khatam sekali. Minimal sak semester pisan. Sehingga ganti kelas itu wis pernah khatam. Wong tasnya aja ganti loh. Mosok Qur'annya enggak dimulai dari awal lagi. Biasanya semester anyar kan ganti tas, ganti sepatu. Biasanya. Mosok Qur'annya kita enggak ganti. Artinya kita enggak dari awal. Mbah Hamid itu menurut riwayat Mbah Gus Idris kemarin. Mbah Hamid itu biasanya kalau Kemis sore itu ndonga khatmil Quran. Kemudian nanti dimulai dari 1. Yang lebih hebat lagi Mbah Yai Ahmad Siddiq, Allah ya raham. Itulah puasa, itu rata-rata 3 hari khatam. Jadi 1 bulan puasa itu khatam 10 kali. Kita sama Ustaz. Kita mau coba bareng 2 kali. Karena santrinya malah sekali khatam ya. Pas lagi sholat KB 30 kan udah khatam sekali malam. Artinya tidak ada orang hebat yang tidak punya istiqomah. Silakan Anda bisa istiqomah maca Quran, atau sholat duha, atau wiritan, atau apa. Istiqomah kita itu bisa kita pakai untuk tawasul doa. Itu penting. Wastadallu lan menggunakan dalil, para ulama menggunakan dalil bolehnya bahkan sunnahnya tawasul bihadal hadis dengan hadis ini. Waqat yuqalu fi hadza iku ing dalam hadis ini syai'un sesuatu. Li annafihi nau'an macem min tarkil iftiqari ing dalam meninggalkan rasa kebutuhan al-mutlaqi ilallahi maring Allah taala. Wa matlubud du'ai utawi hakikatnya doa iku al-iftiqaru merasa butuh. Lakin dakaro tetapi ini menyebutkan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal hadis ini sanaan bahkan dengan memuji alih mengatasi mereka bahwa mengkau utawi zakaron Nabi berarti ketika Nabi menyebut cerita ini berarti orang yang bertawasul itu boleh karena Nabi menceritakan bahwa itu dalilun menunjukkan dalil ala taswibihi oleh membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lahum ing prilakune tawasul. Berarti tawasul boleh karena Nabi menceritakan sendiri. Ini tentang tawasul. Faslun fi ahsanima in dalam baiknya sesuatu akan datang anis salafi fi du'ai dalam doa. Wa min ahsanima lan iku termasuk kebaikane barang
Ja'a yang datang anis salafi saking ulama salafi du'ai ma utai barang hukia kang diriwayataken anil Auza'i saking Imam Auza'i rahimallahu taala. Kharaja keluar sapa annasu manusa yastafkuna hale meminta hujan istisqa. Faqoma mongko kemudian berdiri fihi min dalam mereka annas sapa Bilal ibnu Sa'ad fahamidah mongko memuji sapa Bilal Allah ing Allah taala wa asna lan tegese memuji alaihi. Sumakola kemudian saat menyampaikan begini, ya ma'syara man, hai orang-orang hadara yang datang, alastum ana ta ora ana sapa sira iku mukirina, orang yang mengakui bil isaati kelawan perbuatan dosa. Nah, ini artinya kalau kita berdoa, maka salah satu cara doa yang baik yang diajarkan oleh salafus saleh adalah kita mengakui kekurangan kita dulu. Ya Allah, saya ini gak patek pinter, ya Allah. Belajar juga gak jelas, macam-macam, tapi saya pengen nilai baik. Kan begitu toh? Jadi mengakui kekurangan kita dulu. Karena itulah kemudian kita diajarkan kemarin oleh Al-Ghazali istighfar, mengakui kekurangan kita, istighfar macam-macam, kemudian memuji Allah, setelah itu baru berdoa. Itu etika berdoa. Kita juga begitu. Apakah engkau orang yang mengakui kekurangannya? Qalu bala iya. Faqala kemudian ngundika sapa Bilal bin Sa'ad, Allahumma ya Allah inna stini kita iku sami'na ka mendengar sapa kita ka ing Tuhan takulu ngendika sapa Tuhan dalam Al-Qur'an ma'alal muhsinina min sabil. Ma'alal muhsinina ora ana ing ngatasé orang yang telah berusaha baik min sabilin saking jalan sabilin arah untuk menyalahkan. Jadi kalau Al-Qur'an mengatakan kalau orang itu sudah berusaha berbuat baik, maka usaha itu diapresiasi oleh Allah Ta'ala. Sehingga karena itulah Anda paham, ketika ada orang berusaha istihad, kemudian salah, dia tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia sudah berusaha benar. Walaupun hasilnya salah, itu persoalan lain. Tapi Al-Quran sangat mengapresiasi usahanya. Di sini, ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang telah berusaha baik tidak layak untuk disalahkan. Kita kayaknya perlu belajar. Kita tuh sering tidak cukup bisa mengapresiasi kekurangan orang. Bahwa nanti mahasiswa kita, mungkin Anda jadi guru, bahwa murid kita salah ya, itu persoalan lain. Tapi ketika dia sudah berusaha menjawab dengan keras, itu kita perlu apresiasi. Jadi salah itu persoalan lain, usaha yang dia lakukan kita juga harus lihat. Bukan hanya lihat hasilnya, tapi juga proses. Al-Quran mengajarkan kita begitu. Waqat akrorna, teman-teman telah mengakui sapa kita bil isaati kelawan kesalahan. Fahal takunu, mongko ora ana apa mahfiratika, mahfirat Tuhan illa mislina, kecuali untuk kita. Karena itu tidak ada alasan kalau kemudian Allah Ta'ala tidak mengampuni. Allahumma karena itu ifir, mugi ngampuni sapa Tuhan lana maring kita, warhamna lan mugi apa warhamna mengasihi sapa Tuhan, waskina lan mugi ngasih hujan sapa Tuhan, farofa'a monggo kemudian ngangkat sapa Sa'ad Bilal bin Sa'ad yadahi kedua tangane warofa'u lan padha ngangkat sapa Anas aidiyahum ing tangane mereka fasuku kemudian hujan. Ini luar biasa, panas mentor-mentor, begitu ndonga langsung hujan. Kayak Anda begitu sampai warung pesen langsung teko. Itu beda. Wa fi makna hadzal insyadu. Ini ada syair ana uta ingsun iku al mudhnibu yang dosa. Orang yang berdosa al-khata'u yang berbuat salah, tetapi wal afu utai pengampuan iku wasiun lebih luas. Walau lam yakun lamun ora ana apa dzanbun dosa lama waqa'a mongko tidak akan terjadi apa al-afu. Oke, kita lanjutkan satu bab lagi. Babur ofil yadaini, bab tentang mengangkat kedua tangan. Fit du'ai dalam doa.
Kalau kita ndonga itu kita diajari Nabi mengangkat gini. Jadi kalau doa itu ngangkat tangan, bukan kadang doa meneng. Dingkluk tok. Atau ada lagi doa yang macam-macam. Tetapi kalau kita melihat hadisnya, doa itu etikanya mengangkat kedua tangan, bukan yang lain. Nah, setelah ngangkat summa mashil wajhi, kemudian mengusap wajah bima. Akhir doa kemudian kita disunahkan mengusap ke wajah. Itu etika doa. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala. Ini riwayat hadis dari Umar bin Khattab. Beliau berkata begini, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza rafa'a nalikane ngangkat sapa nabi yadaihi ing kedua tangane fiduai lam yahut tohuma, mongko tidak akan menurunkan sapa nabi huma ing yadaini hatta yamsaha, sehingga mengusap sapa nabi bihima kelan kedua tangan wajahu ing wajah nabi. Kata Umar bin Khattab, nabi itu kalau ndonga angkat kedua tangan. Setelah itu diakhiri doa, beliau tidak pernah lupa setelah doa mesti mengusap wajah. Sehingga kita doa dengan itu memang gitulah yang diajarkan Nabi. Nah, kalau mau tidur beda lagi. Kalau mau tidur kita baca Falak Binas, baca surat apa lagi? Ayat Kursi, kemudian baca macam-macam, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa terjangkau. Itu yang diajarkan oleh Nabi menjelang tidur. Hadis itu yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan pada kita, Nabi itu kalau mau sare, mau tidur, baca doa, kemudian diusapkan. Rawaina fi Sunan Abi Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu an anisa'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Hadis itu tidak hanya dalam Tirmidzi, tetapi juga diriwayatkan di dalam Abu Dawud. Kalau Tirmidzi tadi Umar bin Khattab, kalau Abu Dawud Ibnu Abbas. Wa amma qaulul hafid, anapun utawi qaule ucapane Al Hafid Abdul Haq rahimahullah ala inna Tirmidzi saat temene Tirmidzi qala fil hadisil awal iku hadisun sahih. Untuk yang dari Tirmidzi hadisnya sahih. Falaisa finus sahih, falaisa mengkorana finus sahih in dalam sesuatu yang diganti al-mu'tamadi yang dijadikan pegangan minat Tirmidzi annahu sahihun. Hadis Tirmidzi yang sahih. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu yang dinilai dhaif. Nah, karena itu Imam Nawawi menempatkan At-Tirmidzi yang lebih awal karena hadisnya lebih sahih. Baik. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.